Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam Bu Lulu, silakan masuk yuk. Yuk silakan Ya, terima duduk. kasih. Permisi. Sama-sama. Oke. Tadi Bu Lulu WA saya ada yang ingin dibicarakan. Mengenai apa ya, Bu? Ini Bu, saya akhir-akhir ini nih cukup galau ya. Ini loh memikirkan murid saya ini loh Bu, aduh susah sekali. Kenapa emangnya, Bu? Muridnya? Iya, kalau masuk sih masuk semua Bu, cuma Hmm. ada 5 anak ya, ada 5 anak di tempat saya itu susah sekali. Padahal sudah kelas 5 itu matematika perkalian 2 kali 3, 3 kali 4 itu loh Bu, tidak bisa. Saya kan juga bingung ini bagaimana melanjutkan materi kalau misalnya 5 anak ini masih, apa, gandol begitu ya. Saya jadi serba salah mau melanjutkan materi atau, apa, ini mendampingi 5 anak ini. Kira-kira bagaimana ya Bu ya ini? Kalau Bu Lulu sendiri tadi ke sini menemui saya, Iya. maksud dan tujuannya untuk apa? Kan tadi sudah tahu anak-anak ada masalah dengan anak-anak, Mhm. yakni anak-anak mengalami kesulitan dalam hal belajarnya. Iya. Yang Bu Lulu inginkan dari pertemuan kita hari ini tuh apa? Itu Bu, saya agak bingung ya, saya, ingin diskusi dengan Bu Fauzia. Permasalahan saya seperti itu, kira-kira saya ini bagaimana ya Bu ya harus bersikapnya ya? Apakah saya, mengurusi 5 anak ini atau, Mhm, melanjutkan materi? Tapi kalau misalnya materi itu saya tinggal bagaimana, 5 anak ini Bu? Itu yang ingin saya konsultasikan ke Bu Fauzia. mhm. Kalau Bu Lulu maunya 5 anak ini bisa begitu nggih? Bisa mengikuti Iya. anak-anak yang lain begitu ya? Ya, maksud saya tuh seperti itu, tapi sepertinya kok susah sekali. Bagaimana ya, Bu, ya ini ya? Oke, sekarang, eee, Bu Lulu sebagai guru kelas 5, Iya. Bu Lulu memiliki banyak kesempatan Mhm. untuk bersama anak-anak. Nah, kira-kira Bu Lulu kesempatan yang dimiliki oleh Bu Lulu ini bisa Bu Lulu maksimalkan untuk apa bagi 5 anak ini? Iya. Oh iya, sebenarnya sih saya kan sekarang ini ikut guru penggerak ya, Bu, ya. Mhm, Kemudian, dari guru penggerak itu, ini ada pembelajaran diferensial, saya jadi terpikir ke sana juga sih gitu. Tetapi saya masih belum terlalu memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, begitu. Bu Lulu sudah dapat materinya? Sudah, Bu. Kalau Sudah. materinya sudah dapat, cuma saya untuk menerapkan di kelas ini saya masih agak bingung ya. Kalau Bu Lulu pernah belum melihat praktik pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Kalau di YouTube-YouTube itu ya, itu insya Mhm, Allah sudah, Bu, gitu. Tetapi kan kondisinya berbeda dengan di mhm, kelas saya. Ya iya, ini saya, masih mau mencari-cari dulu bagaimana cara saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. mhm, mhm. Kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Mhm. Bu Lulu sekarang dalam pencapaian tujuan itu berapa? Ada di posisi berapa? Kalau khusus matematika ya, Bu, ya. Kalau KKTP kita itu kan tujuh puluh Mhm, lima. Tetapi iya, kondisi murid saya sekarang ini saya, tidak yakin kalau bisa mencapai KKTP untuk rata-rata ya, Bu, ya. Karena untuk memang rata-rata kondisi semua. kalau tahun lalu saya masih pede, tetapi Mhm, begitu tahun ini saya sepertinya kok agak kesulitan, Bu. Mungkin sih, berapa ya, rata-ratanya mungkin 60 ya. Jadi untuk 75 ini saya juga perlu mencari-cari cara khusus juga bagaimana bisa mencapai KKTP itu, Bu, terutama untuk matematika gitu. berarti nih,
masalahnya spesifik di matematika ya Bu Lulu ya? Betul, nggih. Bu Lulu tadi sudah belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Bu Lulu ini juga kan seorang CGP, artinya Bu Iya. Lulu memiliki jiwa pembelajar sepanjang hayat gitu. Semangat belajarnya Amin, tinggi. Allah, iya. Semangat belajarnya tinggi artinya. Iya. Ini sebenarnya kekuatan loh. Sebenarnya Mhm. suatu kekuatan dari Bu Lulu untuk mencapai tujuan itu tadi. Bu Lulu tadi juga sudah mengatakan ada pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, Bu Lulu juga pernah lihat tutorialnya di YouTube, tinggal kita Mhm. coba action Bu Lulu. Iya. Action di kelas. Kira-kira kalau untuk action di kelas, kemungkinannya peluang keberhasilannya kira-kira berapa persen Bu Lulu? Kalau Untuk action 5 di anak itu? kelas, iya. Saya kan harus mempelajari dulu ya, Bu, ya. Mhm. Jadi terus terang saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sih, Bu. Mhm. Saya masih merencanakan dulu ya. Iya. Jadi mungkin ke depan ini saya akan berusaha mempelajari dulu, kemudian mencoba membuat instrumennya dulu. Jadi untuk kelima anak ini akan saya beri metode seperti apa, karena sebagian besar untuk 5 anak ini kan gaya belajarnya itu auditorial. Jadi mereka mungkin perlu saya terangkan berkali-kali begitu ya. Atau mungkin ini Bu, menggunakan benda konkret Bu. Jadi kalau misalnya cuma diberi pertanyaan 3 kali 4 gitu anak-anak nggak bisa. Tapi kalau Mhm. misalnya mereka tiap hari membawa lidi atau membawa apa gitu ya, ayo coba 3 kali 4. Jadi anak-anak nggak apa-apa untuk sementara ngitung pakai lidi dulu sampai mereka paham Mhm begitu. mhm. Ya mungkin ke depan begitu Bu, akan, khusus 5 anak ini akan, saya beri LKPD tersendiri, kemudian, soal-soalnya juga akan lebih saya dampingi. Tetapi untuk yang lain mungkin saya tetap akan, mengikuti materi saja agar biar tidak ketinggalan dengan, CP-nya itu, begitu Mhm Bu mhm. mungkin. Ide bagus itu Bu Lulu, Oh, dijelaskan berulang-ulang, kemudian ada benda konkret untuk menjelaskannya. Itu menurut saya kolaborasi yang luar biasa untuk anak-anak yang seperti ini. Karena iya anak-anak yang seperti ini saya rasa masih belum bisa untuk berpikir abstrak ya. Jadi iya, perlu memang konkretan itu. Jadi benda nyatanya itu perlu untuk, diketahui anak-anak. padahal sudah kelas 5 loh Bu. Benda Mhm. konkret itu kan untuk kelas 1, 2. Iya, memang beda-beda Bu Lulu karena memang, Iya. eee, Bu Lulu sebelumnya pernah melakukan ini belum, diagnosa awal belum? Belum Bu, makanya ini saya Mhm mau saya coba dulu ya. mhm Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mencari contoh, ya literatur di internet, eee, mhm. contoh soal diagnosa awal itu seperti apa. Terus Iya, untuk menentukan kesiapan belajarnya anak-anak sama, gaya belajarnya nanti, jadi saya bisa menerapkan metode yang tepat untuk masing-masing anak, mungkin itu Bu. mhm mhm. Itu saya kira bagus itu Bu Lulu, Iya. bagus sekali. Hambatan apa yang mungkin menghalangi Bu Lulu dalam meraih tujuan itu? Ya, ini Bu, saya mungkin kalau ide sih saya idealis ya, Mhm, kepingin begini, iya, begitu. Tetapi kenyataannya, tidak semua itu bisa saya laksanakan. Ya, karena aktivitas saya itu selain saya mengajar, mhm, kemudian saya ikut CGP itu tugasnya kan juga kita dikejar-kejar sama iya, dude, jadi saya harus memprioritaskan CGP juga, gitu. mhm mhm, Kemudian terus saya kan juga pengurus KKG, Bu. Jadi iya, ini sama pengawas itu, "Ayo kamu membuat rencana apa? Ini kamu teman-teman ini," kemudian yang PMM itu, iya. aduh rasanya pusing. Banyak sekali ya ternyata Iya, hantaman-hantamannya begitu ya, dari CGP, makanya itu. dari guru, LKPD baru, Iya, banyak sekali. Lalu solusinya apa ini, Bu? Bu Lulu sudah tahu bahwa Bu Lulu ini beban kerjanya banyak. Lalu mhm. apa solusinya supaya rencana Bu Lulu untuk mementaskan 5 anak
itu tadi bisa berhasil? Kira-kira Terus solusinya iya, bagaimana? terus terang kalau saya mengandalkan jam kerja di sekolah itu waktunya, tidak mencukupi, Bu. Jadi mungkin saya juga akan, mencoba mendekati anak-anak sama suami saya. Mungkin Sabtu Minggu itu biasanya kan kami tuh, sering refreshing keluar gitu ya, Mhm kemudian mhm. saya itu hobinya membuat kue begitu. Jadi mungkin selama CGP begini, waktu untuk keluarga saya minta, ini, eee, apa, suami ya untuk, ikhlas sedikit saya ambil untuk ini Bu, apa, jadi tugas-tugas CGP itu banyak akan saya laksanakan di jam-jam di luar jam kerja. Jadi untuk jam kerja mungkin saya akan mencoba, ini memaksimalkan apa, mengatasi anak-anak Bu, karena bagaimanapun amanah utama saya itu kan ya anak-anak ya. Ibu ya? Nah Heeh, ini nanti, masih saya coba Bu. siap, Iya. harus dicoba. Semangat ya, Bu, saya Motivasinya doakan ya semoga Bu. dimudahkan, heeh. Amin amin Amin. amin. Lalu rencana Bu Lulu dalam, melaksanakan rencana di awal tadi, Iya, membuat LKPD untuk anak-anak, yang pembelajaran berdiferensiasi, iya. rencananya untuk mencapai itu apa, Bu? Sebenarnya Bu, saya itu ingin konsultasi, sebenarnya kan ada ya rekan guru yang Mhm, sudah ini, sudah jadi apa, sudah lulus guru guru penggerak. penggerak, mhm. Saya ingin konsultasi sebenarnya Bu, tetapi, eee, saya itu apa, sungkan gitu loh Bu. Sungkannya ini Nggak kenapa Bu berani. Lulu? Ya kan beliaunya kan apa, bukan muhrim ya, terus beliaunya itu Iya, sering berada di dalam kelas. Jadi saya itu kalau mau mendekati itu seperti jengah begitu, Bu. Mau tanya-tanya mhm. itu saya juga khawatir kalau beliaunya itu berkenan apa tidak, begitu. Saya jadi maju mundur maju mundur. Jadi selama ini saya ikut guru penggerak saya juga, belum pernah bertanya-tanya juga ke beliau, Heeh. begitu. Sebelumnya pernah WA nggak, Bu, dengan beliaunya? Belum belum, Oh, nggak belum berani, pernah, perlu dicoba, nggih, perlu gitu ya. dicoba. Jadi tidak hanya dipendam di dalam hati, tidak hanya berprasangka gitu loh. Jadi sudah Iya, langsung saja ditanyakan, ndak apa-apa, insyaallah. Selama juga, ketemuannya juga untuk urusan kerja nggih, Mas Yan, Bu Lulu nggih, dan mhm, itu juga bertemunya di sekolah. Insyaallah ndak apa-apa Bu Lulu. Kan juga iya. masih ada anak-anak juga di dalam kelas, ndak apa-apa menurut saya. Ndak apa-apa Ibu hubungi saja rekan Ibu melalui WA kalau Bu Lulu langsung menemui beliau, sungkan beliau, khawatir beliau repot, ndak Iya. apa-apa Bu Lulu WA dulu, kemudian nanti tunggu dulu balasan dari beliau, beliaunya sibuk atau enggak, nanti jadi tahu, ndak Oh, hanya berprasangka begitu. Ndak apa-apa Bu Lulu. iya iya Dimaksimalkan, berkolaborasi dengan rekan sejawatnya, iya. begitu. Seandainya ya, Bu, ya, saya misalnya mohon dukungannya Bu Fauzia begitu, misalnya Bu Fauzia bisa apa, "Ayo itu Bu Lulu dibantu Pak," misalnya gitu kira-kira bisa Oke, nggak, Bu? siap 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 Untuk siap. memulai Nanti awalnya gitu loh, biar oke. saya kan orang baru Bu di sini, terus Iya, beliaunya sudah senior tuh saya bagaimana gitu. nggih 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 nggih. Oke, nanti saya sampaikan. Ini dengan siapa ya, Bu? Dengan Bapak siapa? Tadi katanya bukan muhrim, berarti Bapak nggih? Dengan Iya, Bapak siapa? kelas 3 Bu, Pak Udin. Oh, Pak Udin. Iya Nah, nanti juga saya sampaikan juga ke Pak Udin mengenai iya rencana Ibu ini. iya. Oke. Mohon Nggak usah bantuannya sungkan ya, ya Bu Bu, Lulu ya. ya. Iya siap. Nanti kalau Bu Lulu butuh sesuatu, bisa nanti menemui, saya dulu, nanti saya juga akan sampaikan ke Pak Udinnya. Iya, Lalu terima prioritas kasih apa ini Bu? Bu. Oh nggih sama-sama. Heeh. Adakah prioritas yang Bu Lulu lakukan untuk mencapai tujuan 5 anak tadi bisa setara dengan teman-temannya di kelas tadi? Mungkin dalam waktu dekat, Bu, ya, mungkin mulai nanti setelah ini mungkin, Bu, saya akan Mhm. mencoba mencari literatur, tentang ini, analisis apa,
diagnostik itu, ya. Mhm. Kemudian, kalau bisa itu besok mau saya bagikan, terus saya, Oke. "Ini Bu, saya mau memanggil orang tua dari 5 anak ini Bu." Itu Mungkin bagus itu Bu Lulu, iya, mereka juga harus tahu, beliau-beliaunya harus tahu kondisi anaknya seperti apa di sekolah, supaya nanti bisa berkolaborasi di rumah. iya, kalau cuma dari sekolah saja saya kira kurang Bu. Jadi Mhm. setelah apa yang, saya ajarkan di sekolah, saya berharap orang tua ini menindaklanjuti di rumah, begitu. Iya, betul sekali. Nanti semakin banyak waktu belajarnya anak-anak, saya kira mereka akan semakin paham itu. Iya. Mohon dukungannya lagi nggak apa-apa Bu? Nggih nggih. Nanti untuk, kalau Bu Lulu butuh surat-surat dan Iya, lain-lain, maksud saya bisalah itu. Bu, bisa heeh, bisa nanti Bu Lulu saya minta tolong ke TU-nya untuk Mhm. buatkan suratnya. Kapan Bu Lulu mau ini, bertemu dengan 5 wali murid ini? Mungkin kalau orang tua agak longgar itu hari Jumat atau hari Sabtu begitu, Bu, ya? Hari Hari Jumat Jumat atau saja, Sabtu? iya. Oh, Jumat saja, oke, Iya. Jumat sore begitu? Mungkin Jumat ini setelah setelah sholat Jumat itu, Bu. Kan anak-anak Setelah sudah sholat Jumat. pulang, Oke. sambil nanti menjemput anak-anak begitu, Mhm saya ingin sedikit sharing tentang mhm. perkembangan putranya di sekolah, begitu. Oke oke. Nanti untuk suratnya, saya minta tolong TU buatkan, gitu Bu Terima Lulu ya. kasih, Bu, Heeh, nanti kalau ini. misalkan untuk berbicara dengan wali murid butuh saya juga ndak apa-apa Bu Lulu, nanti saya luangkan waktu saya di hari Jumat itu buat bertemu Terima dengan wali murid kasih, Bu juga heeh, Fathia. ndak apa-apa. Nanti saya tambah-tambahkan juga beberapa informasi Iya, kepada wali saya murid. merasa Saya mungkin perkuat, nggih nggih. ya kalau begini saya semangat, Bu, mohon dukungannya. Iya. Kemudian tadi sudah nggih Bu ye, untuk Iya. ke depannya Bu Lulu mau segera bertemu dengan wali murid, lalu strategi untuk melaksanakan, eee, apa itu tadi, pembelajaran berdiferensiasinya ini, apa yang ingin Ibu lakukan? Strategi yang ingin Ibu lakukan untuk keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Setelah saya membagi soal analisis diagnostik itu, Mhm nanti kan jadi ketemu ya, Bu, ya, berapa mhm anak ini yang mhm pastinya itu yang perlu bimbingan khusus, berapa anak yang nanti bisa saya beri, pembelajaran yang sesuai dengan CP lanjut begitu. Kemudian saya juga jadi tahu gaya belajarnya anak, jadi mana yang visual, mana yang auditorial, mana yang kinestetik, nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sesuai dengan, apa yang mereka butuhkan, itu, Bu. Ya itu mhm. nanti untuk supaya saya lebih paham, saya mungkin akan ini, akan lebih banyak konsultasi dengan Pak Udin juga, supaya Iya apa yang saya lakukan itu apakah sudah tepat atau belum, mungkin beliaunya kan iya, sudah paham nggih, paham, gitu. nggih. Nggih, Sudah kalau sesuai perlu atau belum gitu iya, ya? kalau perlu mungkin saya akan minta bantuan beliau untuk ini, Bu, supervisi juga di kelas saya, untuk benar-benar, memastikan apakah pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan itu betul apa tidak, begitu. Oke oke, bagus Bu, nanti Oke. diobrolkan dengan Pak Udin, nanti saya bantu untuk ngobrolnya dengan Pak Udin. Untuk Ah, jangka waktunya, ini pelaksanaan ini Bu, jangka waktu pelaksanaan diagnostik awal kan rencananya Ibu lakukan besok, Bu. secepatnya besok Iya, gitu kan besok nggih. insya Allah Nah, nggih. untuk hasil analisa diagnostik awalnya kira-kira berapa lama Bu, untuk bisa tahu hasilnya anak-anak itu masuk ke dalam kategori yang mana? Iya, mungkin saya menganalisisnya tidak detail begitu ya, Bu, ya. Jadi Mhm, saya, garis besar saja. Jadi heeh, berapa anak ini yang visual, berapa anak yang kinestetik itu, saya jadikan kelompok, secara umum saja. Jadi mungkin tidak perlu sampai mendetail begitu, Bu. Insya Allah, kalau besok analisis diagnostik begitu, lusanya saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kemarin dari guru penggerak itu sudah, diberi tugas, Bu, mhm, membuat modul berdiferensiasi. Jadi saya insya Allah modulnya sudah siap, nanti mhm, tinggal saya sesuaikan dengan materi matematikanya saja, begitu. nggih Ya nggih. insya Allah 2, 3 hari bisa saya terapkan. Oke oke. Kalau modulnya sudah pernah membuat ini, berarti Bu Lulu sebenarnya sudah bisa jalan Bu Lulu.
tinggal Iya, action-nya aja, nggak apa-apa. betul. Action-nya ini Bu yang, apa, maju mundur mau Nah, melangkah. itu yang harus kita kuatkan lagi tekadnya, Nggih, gitu. siap. Dikuatkan lagi tekadnya, Bu, ya. Siap, Kira-kira kapan nih, Bu. Bu? 2 hari, 3 hari Iya, 2, jalan? 3 hari insyaallah 3 saya hari ya, akan oke. mencoba menerapkan. Nggih. Oke, siap. Nggih. Berarti setelah diagnostik awal, kemudian Bu Lulu langsung mencoba menerapkan itu ya, setelah Iya, Bu. dianalisa ya? Iya. Oke, siap. Nggih. Lalu komitmen Bapak, Bu Lulu ini terhadap rencana ini, apa komitmennya? Iya, saya harus bertekad juga ya, Bu, ya. Mhm. Kalau cuma, apa, ide saja kalau tidak diterapkan Mhm. ya nanti ngambang maju mundur lagi Iya, gitu. betul. Jadi, saya berusaha ini, makanya waktu ini saya jadi menyusun jadwal begini ya. Jadi Mhm. nanti malam saya mau mencoba mencari, apa, contoh analisis besok Nggih. ini. Jadi saya membuat timeline begitu, Bu. Oke, itu bagus sekali. Bisa Ada timeline-nya sehingga ya. nanti ini, apa namanya, terstruktur gitu Heeh. tahapan-tahapannya, jadi tahu harusnya dilakukan kapan supaya tidak tambah molor. Iya, Jadi saya memang harus ada coba timeline-nya, harus ada due date-nya begitu. Iya, siap. Kira-kira siapa ini yang bisa membantu Bu Lulu menjaga komitmen ini? Yang jelas ya Supaya Bu tepat. Fauzia ya. Oke, kalau Tapi nggak gitu apa-apa saya ditanya biar saya nanti, heeh, termotivasi untuk siap. melaksanakan. Oke. Setelah Bu Lulu membuat timeline-nya, boleh ya saya diberi ini, print out atau soft file-nya, supaya saya juga bisa ini tanya-tanya gitu, Nggih, siap. controlling controlling kegiatannya Bu Lulu. Sudah sampai mana ini perkembangannya, Iya, gitu. sebenarnya kemarin di guru penggerak juga, Mhm. diajari seperti itu sih Bu, sudah ada nanti saya tinggal menyesuaikan aja dengan rencana saya untuk yang matematika ini, begitu. Oke. Selanjutnya, eee, bagaimana tindak lanjut kegiatan ini, untuk tahu perkembangannya lebih lanjut, kapan nih kita bisa ketemu lagi nih? Mungkin itu Bu, pada saat, apa, hari Jumat ya. Hari Jumat Mhm. kan, kalau misalnya Bu Fauzia, tidak ada kegiatan, begitu Mhm. setelah ada, apa, pertemuan Iya, orang tua, orang tua. ya mungkin saya akan sedikit, menceritakan kira-kira hasil saya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Seperti apa? terlaksana atau tidak, begitu. Mhm. Kemudian, minggu depan Bu ya, kalau misalnya panjenengan berkenan, saya mungkin akan merepotkan lagi untuk berkonsultasi lagi. Mhm. Tidak apa. Nanti hubungi saya terlebih dahulu supaya saya itu inget juga gitu. Nanti saya coba ingat-ingat juga. Saya tulis di ini, di Oke, note ya. saya juga. Mhm. Oke, siap. Saling mengingatkan ya, Bu, ya. Oh, nggih. Insyaallah pekan depan kita ketemu lagi begitu ya, Bu, ya. Oke. Oke. Jumat ya Bu, insyaallah ya. Nggih, Semoga bisa siap. ada waktu. Jumat Mhm. sama pekan depan, begitu. Nggih. Ada lagi nih, Bu, yang mau diobrolkan? Sudah? Untuk sementara cukup ini. Heeh. Nanti kalau misalnya saya perlu konsultasi lagi, saya nanti akan WA ke Bu Fauzia. Oke. Oke. Sampai ketemu pekan depan ya, Bu. Mhm. Untuk Terima kasih surat-suratnya Bu. nanti biar di TU ya. Nggih, Saya hubungi siap. beliau yang di TU. Nggih. Nggih, Terima kasih Bu, saya mohon sama-sama. izin mau masuk kelas Nggih. lagi nggih. Iya, silakan Nggih, Bu Lulu. matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullah. Waktunya berapa tuh Bu Fauzia? Kayaknya agak molor ya. Saya malah 25 kayaknya, Bu. 25? 23, 20-an lah, Oh, 23. 20-an. Mhm. Ya, ndak Sama apa-apa. kayaknya, Bu. Iya. Mungkin kita bisa masuk ke ini ya, apa, refleksi. Refleksi, yuk. Ya, mungkin kita, Dari siapa dulu? refleksi saya dulu ya. Oke. Heeh. Dari apa, maksudnya refleksi ini, refleksi saya yang jadi coach-nya atau bagaimana ya? Jeneng
Kok saya Ya. memahaminya itu jenengan sebagai coach, misalkan jenengan sebagai coach, saya menilai jenengan itu sudah sampai mana gitu loh, membantu saya, Oh, kayaknya gitu sih, Bu. oh gitu. Nggih. Berarti dari saya tadi, Bu, Nggih, kita itu yang sudah berjalan baik selama percakapan, apa ya? tujuan Tujuan sudah ada tujuannya nih. sudah jelas nggih, Oke, rencana Koci sudah disusun, oke, kemudian Kocinya sudah dapat menemukan kekuatan yang ada pada dirinya, oke. nggih. Jadi coaching tadi sudah bisa membantu menggali kekuatan apa yang ada di diri Kocinya Ya, untuk mencapai tujuan, kemudian membantu Kocinya menemukan skala pencapaian tujuannya, oke. kemudian memiliki solusi atas permasalahan yang dihadapi, komitmen yang baik untuk melaksanakan rencana. Berarti insya Allah sudah ada semua ya, Bu Fauzia ya? Nggih, sudah. Oke. Apakah dari coach apa, percakapan coach saya tadi ada yang tertinggal, Bu? Yang tertinggal coba saya cek ya, Bu, ya. Oke. Tadi saya sambil ini. Nah, sepertinya sudah sih, Bu. Lengkap semua? Sudah. Alhamdulillah. Iya, Oke. sudah. Terus ini Bu, yang apa perlu diperbaiki dari apa cara coach saya itu yang seperti apa ya? Dari cara Yang cara penyampaian saya sebagai coach. Apa ya? Ini kata mungkin. Tadi Kata saya mungkin, nggih, kata mungkinnya dikurangi ya. beberapa kali muncul sehingga mungkin seakan kurang percaya diri dengan apa yang dikatakan. Mengurangi kata mungkin gitu Nggih, ya. nggih, betul, es. Oke. Supaya tidak terkesan Nggih, mengurangi. tidak terkesan tidak yakin gitu ya. Nggih. Tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Iya. Selain itu, Bu, Sebentar. Disampaikan. dari cara penyampaian saya selama jadi coach, selain mungkin saya tidak sadar ya, tidak sadar Nggih. kalau banyak mengatakan kata mungkin. Sudah sih. Jadi sudah cukup. Sudah itu saja kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Terus ini ya. Umpan balik ini apa yang dirasakan Bu Fauzia saat saya meng-coach Bu Fauzia? Yang dirasakan, saya suka sih Bu tadi karena jenengan kan juga antusias mendengarkannya. Ya. Kemudian dengan wajah yang apa ya, ya mindful gitu ya. Oh, Mindful, gitu ya. nggih. Jadi saya senang sekali sih. Kemudian jenengan Antusias. juga apa Nggih. ya, tidak menjudge saya begitu, tapi bagaimana caranya membantu saya menemukan solusinya. Iya. Memang dari kata-kata saya tidak ada yang menjudge ya, Bu, ya? Tidak ada seperti itu. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya waktu bicara itu, kita kan spontanitas ya. Betul. Saya khawatir kalau tanpa sadar itu nanti terlontar begitu. Ya, Wajar, alhamdulillah kan yang bisa mengamati kan coaching-nya sambil mengobservasi. Iya. Ini ide untuk mencapai tujuan ya, solusi, kemudian apa, gambaran keberhasilan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana akhirnya, Iya. sampai ke komitmen dan tanggung jawab serta tindak lanjut itu lengkap ada semua. Oke. Jadi sudah sesuai nih Bu dengan alur tirtanya ya Bu ya. Kemudian sudah insya Allah sudah berjalan dengan baik nggih. Lalu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam coaching hari ini apa ya Bu?
Mungkin ini Bu ya, kesiapan sama ada Mhm. sedikit gangguan faktor X Oke, tadi. kesiapan dan gangguan, Iya. oke. Sepertinya kalau untuk masalah kesiapan, Bu Fauzia malah lebih siap pada saat latihan kemarin, begitu. Mhm. Mungkin ada, ini ya, anak yang apa, momong ya. Iya, Kalau yang betul. kali ini mungkin karena ada si kecil ya yang Mhm. mungkin ikut ikut nimbrung, jadi kadang-kadang itu, fokusnya Bu Fauzia itu Heeh. masih agak teralihkan ke si Iya, kecil, betul betul. begitu. Betul Jadi betul. fokusnya, Heeh. eee, ini. Tapi Heeh saya heeh. yakin seandainya kita benar-benar coaching beneran di sekolah, kan nggak ada si kecil yang Mhm ikut-ikutan. mhm. Mungkin Mhm. itu. Iya. Kemudian ada lagi nggak Bu yang perlu saya tingkatkan lagi? Mungkin itu saja, Bu, mhm, Oke, terima kasih kesiapannya Bu ya Lulu. Mhm terutama, mhm mhm. Kemudian apa yang kita lakukan tadi untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coaching? Iya, masalahnya Bu Fauzia ada si kecil ya, Mhm bagaimana mhm mhm kan mhm. sulit ya Mhm kalau mhm. misalnya dalam kondisi Mhm. seperti ini, Mhm. melaksanakan coaching juga begitu. Mhm mhm. Jadi memang, ada ini kontrol ya, ada Mhm. kontrol. Jadi sebelum coaching mungkin, bisa nego dengan suami, "Mungkin tolong dalam waktu 1 jam ini si kecil ini dipegang." Jadi bisa Iya benar-benar iya. merasa fokus kehadiran penuh, begitu. Heeh. Jadi mungkin Oke juga, oke. eee, apa, ini tadi, harus, terlihat kan juga harus melihat si kecil, kemudian melihat saya. Lah, Mhm itu mhm yang, mhm. eee, apa, tapi saya yakin seandainya nanti coaching di sekolah kan nggak akan mungkin Iya. Mhm mhm melakukan mhm. itu kita. Oke. Kemudian Terus yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, kegiatan coaching berikutnya apa nih, Bu? Itu tadi Bu, yang jelas kesiapannya ya. Jadi kalau Mhm. misalnya mau coaching jadi, apa, seperti kemarin tuh loh Bu, kalau kemarin itu Mhm. sudah siap bener Mengalir. begitu. Iya, sudah mengalir, apa, kalau masalah semangat, antusias itu terlihat Heeh ya, heeh. 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 Terus mindful-nya itu juga sudah mungkin ini, kesiapannya saja mungkin itu yang Mhm mhm mhm. perlu dikontrol ya, Oke. dipersiapkan benar itu. Lalu umpan Mhm, balik apa nih dari Bu Lulu nih? iya. Kalau saya sih merasa senang, tadi sudah saya Mhm. sampaikan ya, seandainya Mhm. saya punya kepala sekolah seperti Bu Fauzia, begitu saya senang Mhm. sekali bisa apa, mudah untuk mendukung, bisa, benar-benar membantu ya, ikut membantu guru dalam mengatasi masalah, gitu. Kemudian, saya juga merasa tercerahkan karena Bu Fauzia Mhm. pandai dalam menggali permasalahan yang saya alami, kemudian menggali ide-ide saya, sehingga saya bisa mengeluarkan solusi dari diri saya sendiri itu. Jadi pemilihan kata untuk menggali itu saya kira dari Bu Fauzia sudah tepat ya. Mhm. Oke oke oke. Heeh. Terima kasih Bu Lulu